hadirin. Kalau mendidik itu bukan kita yang ngebulak-balik hati, ngedidik anak, mendidik murid. Kalau sebagai guru ingin muridnya jadi soleh, harus berusaha keras guru ini memperbaiki diri supaya dipilih oleh Allah jadi jalan perubahan muridnya. Bukan guru yang bisa merubah murid, Allah subhanahu wa ta'ala yang merubah murid, dan guru berusaha keras supaya layak jadi jalan perubahan. Beda ya dengan guru yang berubah. Akibatnya guru itu tobat, memperbaiki diri, memperbaiki cara mengajar, memperbaiki akhlak, memperbaiki hati, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki doanya supaya jadi jalan. Orang tua ingin anak soleh, tidak bisa orang tua ngebulak-balik hati anak, tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Allah yang membulak-balik hati. Jadi kalau ingin anak soleh, kita mati-matian berjuang supaya disukai Allah yang Maha Agung dan diberi hadiah anak yang soleh-soleh. Jelas tidak nih? Ikhwan, ingin istri yang solehah atau solehah? Hah? Coba Siti Solehah sini, ini banyak peminat. Yang ngebulak-balik hati akhwat Allah. Jadi perbaiki diri saja terus-terusan. Ya, kan Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan ini lelaki memperbaiki diri, banyak tobat, tiap malam qiyamul lail, lisannya tidak pernah berhenti menyebut nama Allah. Allah lihat tidak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel apa? Allah tahu semuanya. Allah tahu nggak mana yang cocok buat ikhwan seperti ini? Tahu. Nah, di pojok sana ada juga akhwat yang terus memperbaiki diri, jaga diri, jaga pandangan, jaga lisan. Lah dua-duanya milik Allah, dua-duanya hatinya digenggam oleh Allah. Maka yang satu toel dibuat aja nggak seneng sama si itu dibuat juga nggak seneng sama dia, rata datar. Tapi entah bagaimana ada yang ngatur tuh, kamu sama itu aja, oh ya cocok, ya udah mau jadi ya, tanpa harus love story before ijab kabul ya, ijab kabul maksudnya. Mau di bahasa Inggrisin nggak tahu bahasa Inggrisnya, ijab kabul kepaksa ijab kabul, jangan ditiru. Ya tidak harus pakai love story before ijab kabul ya. Jelas hadirin? Jelas tidak nih yang merasa belum mendapat pasaran? Tenang, tenang. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan seluruhnya dengan sempurna. Tidak ada yang luput sekejap pun, sesaat pun. Makanya urusan ada cuma satu, dengan Allah yang Maha Agung. Karena nggak bisa dia jadi senang dengan keinginan kita senang. Idfa billati hiya ahsan. Tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti ada bainaka wa bainahu, antara kita dan dia yang tadinya ada permusuhan, oleh Allah dibalikan jadi wali. Amin. Jadi seakan sahabat karib yang dekat. Itu kalau kita senang berbuat baik terus. Dan ingat, yang namanya baik itu harus sampai ke lubuk hati ya. Bukan hanya baik omongan, baik raut muka di depan dia. Tapi ini nih, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang juru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi bukan baik topeng. Iya, aduh benar sekali. Tapi di sini menekel. Tidak boleh. Yang baiknya cuma topeng, jauh dari pertolongan Allah.
Jelas tidak nih? Kalau dosen rada-rada killer and the kill, bagaimana? Ya mandi kitanya ya. Tobat ya Allah, ini dosen ini susah ketemu. Tiap saya ketemu, tetap aja ada alasan. Sholat 2 rakaat. Ingat ya, bahwa sholat itu penting luar biasa. Allah lah satu-satunya pengambil keputusan. Allah genggam setiap kejadian. Dan Allah yang maha baik sudah janji. Wasta'inu bisabri wassalah. Sabar, tahan diri, lihat dosen yang begitu. Udah tahan, jangan ngomong jelek, jangan raut muka jelek, jangan nulis status jelek. Ya, di status ya Allah, apa tiada lagi dosen yang sadar. Itu termasuk tidak sabar. Beres, tahan, ambil wudhu, sholat. Laporkan kepada pemilik lahir batin dosen yang membulak-balik hati dosen, dah tenang. Laporkan, karena dosen itu ciptaan Allah, sepenuhnya siang malam dikuasai Allah, tidak lepas sekejap pun. Sholatnya yang bagus, jangan doa jelek, ya Allah. Dosen ini ya Rabb. Jangan gitu doanya. Memang dosen dibuat begitu ke kita supaya kitanya tobat, supaya kita memperbaiki diri. Kalau ada orang yang enggak bagus ke kita, itu ladang bagi kita. Kita enggak ada rugi. Yang rugi itu kalau kita yang jelek ke dia. Ya, ini harus dipahami. Orang ini kerjanya ngeritik terus ke saya. Lah itu kan karunia Allah. Lebih baik dikritik kita jadi baik daripada dipuji kita jadi jelek. Benar? Tapi kritikannya pedas, berapa banyak sekarang tahu seblak karena pedas ya. Keripik pedas, sambal pedas. Mau saudara mau nyolek sambal bohong, penampilan sambal tapi enggak pedas. Enggak ada yang pesan selain saya ya. Hadirin, justru dengan kritik pedas itu karunia Allah. Kita dapat esensinya, tahu kekurangan yang harus kita perbaiki, kita dapat sarana berlatih untuk meningkatkan kualitas sabar kita. Kita dapat penggugur dosa karena pedihnya, kita dapat pahala karena sabarnya. Berlipat-lipat tuh. Coba tanya siapa tuh yang petinju tuh Ike Tyson ya. Pilih Mas Ike, Mas Tyson, mau sparring partner yang pukulannya pelan atau yang keras? Coba. Sekarang ada sparring partner tahu lawan, tapi pukulnya toel. Dia nggak akan ningkat Mike Tyson. Mike Tyson, maaf ya Mas Mike, ini ngomongin orang. Mike Tyson lebih membutuhkan sparring partner yang tangguh, yang pukulannya kuat, yang cepat, yang tahan pukulan, daripada digini sedikit oleh Mike Tyson, udah golepak, KO ya. Terus mau ngapain latihan? Coba balap karung antara santri terbesar, santri terkuat Darut Tauhid lawan PAUD. Coba mau apa? Kita hina dina hadirin, walaupun juara umum ya. Saudara pakai karung goni terbesar, sedang lawannya pakai kantong kresek kecil-kecil. Walaupun saudara terbaik dalam pertandingan itu, gak ada apa-apanya. Dulu, maaf ini ya, saya contohnya yang lama. Ada Elias Pikal, petinju kita dulu ya, lawan Kausal Galaksi
dari Thailand. Kalah itu Elias Pikal. Berdarah-darah. Tapi kata orang-orang pengamat tinju, walaupun kalah, ini pertarungan terbaik Elias Pikal. Lebih baik juara kelima di antara juara dunia daripada juara utama di kalangan RT kita. Ya, benar. Halo. Ini penting pemahaman ini hadirin, karena kita kalau ada yang ngoreksi terus, ngeritik terus, tuh rasa-rasanya gimana sih ini? Saudara maunya apa? Kalau orang maunya jadi baik, rejeki dikritik. Kalau orang maunya jadi tangguh, rejeki itu kritikan yang pedas. Kalau kita ingin gugur dosa, rejeki itu orang yang nyakitin kita. Udah pada nggak mau dari wajahnya mau. Gini aja. Tergantung cita-cita. Apa cita-citamu? Kalau kita ingin jadi orang yang baik dari waktu ke waktu, ingin berguguran dosa, ingin bersih hati, ingin jadi manusia tangguh, udah. Kita harus menyiapkan diri dengan takdir-takdir pahit, takdir-takdir nggak enak, takdir-takdir yang getir, itu yang meningkatkan kualitas. Sayangnya, dengar hadirin, tidak ada orang yang bisa mencapai kedudukan ma'rifatullah, ketauhidan yang tangguh tanpa ujian yang berat. Rasulullah SAW lahir tidak pernah lihat ayah karena sudah wafat. 5 tahun lagi senang-senangnya sama ibu, ibunya meninggal. Coba, itu udah yatim piatu. 7 tahun menggembala kambing. 12 tahun perjalanan ke negeri Syams. Jadi Nabi usia 40 tahun seperti apa? Dihina, diboikot, dicaci. Wah, terus ditekan. Berkurang kemuliaannya, justru bertambah dari waktu ke waktu. Benar? Makanya hadirin sekalian, kalau ada yang gak enak ke kita, lapornya ke Allah saja. Terima. Itu gimana ya? Saya mau dipanggil atasan saya memberikan keputusan. Sholat saja 2 rakaat. Ya Allah, kalau baik saya kerja di sini, monggo diteruskan. Kalau tidak baik untuk dunia akhirat saya, jangan ya Allah. Dek, sesudah dianalisa, akhlak Ade bagus. Kinerjanya sangat bagus. Tapi Ade tidak bisa dinaikkan pangkat. Sebab di perusahaan ini hanya 2. Saya direktur utama dan Ade karyawan inti. Kalau Ade naik pangkat, masa saya jadi karyawan? Maaf ya Dek. Karena Ade orangnya bagus, akhlak, ibadah, prestasi, maka terpaksa Ade saya keluarkan dari kantor ini. Saya beri KTBLC surat ke teman saya yang punya perusahaan yang lebih bagus lagi. Di sana insya Allah karirnya lebih baik. Inilah penghormatan saya kepada Ade yang kerja bagus, tapi saya tidak bisa membalas dengan lebih baik. Masalahnya cuma 1, yaitu jabatan di sini cuma 2, Ade dan saya, begitulah. Insya Allah di tempat yang baru mudah-mudahan ada yang lebih layak. Gitu deh. Jangan ragu-ragu. Pas sampainya di tempat baru, ini ya karyawan yang di KTBLCN itu, ya benar kamu orang baik. Itu yang dilihat oleh pimpinan saya saja Pak. Padahal aslinya banyak yang ditutupi Allah kekurangannya. Saya semakin kagum nih sama kamu nih. Kamu minta gaji berapa? Pak, saya kerja aja belum. Masa saya minta-minta? Saya yakin rezeki saya tidak akan tertukar Pak. Yang penting bagi saya kerja jadi ibadah, itu pun sudah luar biasa. Aduh, nggak kuat saya dengernya. Kamu keren banget sih.
Ngomong-ngomong, kamu udah punya istri belum? Saya belum punya istri. Sama deh. Doakan saya ya. Kenapa ketawa begitu? Hadirin, kalau Allah mau ngebulak-balik hati, gampang saja. Gampang saja, ya. Makanya kalau ada orang marah, istri marah, suami marah, orang tua marah, sudah ganti? Kalau gitu sebentar ya, kembalikan ini. Punten. Sudah diganti dengan yang itu. Maaf, sekarang serba canggih hadirin ya. Masalahnya ngerti enggak kita. Ini ya suka kurang paham. Baik. Teruskan. Sampai di mana barusan? Tuh kan, saking mendalamnya. Jadi susah diangkat lagi ingatannya. Seperti mana? Tolong Belum punya istri, wah itu modal dari tadi. Saudara ingat terus memang tergantung ini ya. Tergantung kebutuhan. Nggak apa-apa deh, saya mengerti ya. Apalagi kemarin baru ada pernikahan. Seperti mana? Karyawan apa? Oh ya, saya mengerti ada yang membutuhkan pekerjaan ya. Jadi yang berkesan tuh yang nancepnya di karyawan membutuhkan pekerjaan. Udah lewat. Oh, tinggal si bos sekarang ya lagi ngomong alhamdulillah. Ngomong apa sih bos tadi? Jadi bos ini kalau bukan bos, udah lewat bos. Istri marah, suami marah. Nah, ini langsung si bapak ini cocok. Jadi begini, kalau ada yang marah kepada kita, daripada akal-akalan menjawab yang membuat kita bohong, lebih baik doa aja. Karena doa lebih berpengaruh. Jujur aja, jangan menjawab pakai bohong. Allah kan tahu kita ngebohong. Pas dibuka bohongnya lebih gosong. Makanya kalau ada apa-apa mas, sholat. Cari lapangan kerja, sholat. Ya, mau ngebulak balik hati orang, sholat. Dan jangan maksa. Ya Allah, saya istiqoroh, terserah padamu. Mana yang terbaik bagi saya. Tapi kalau bisa, sedia aja lah ya Allah ya. Ini kebetulan udah ngepas ya Allah. Jangan rewel hadirin, jangan sok tahu ya. Kalau mau istiqoroh harus zero. Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang ada dalam pikiran kita, tahu apa yang ada di hati kita, tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu dari kita sendiri. Jadi jangan rewel ke makhluk, ke Allah saja. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat, tahan diri sholat, gitu aja sekarang. Karena memang begitu. Siapa lagi yang bisa ngebulak balik hati? Dan jangan ngotot, harus yang kita inginkan. Lebih baik ngotot supaya kita bisa disukai Allah. Ya, misal kita punya utang, jangan ngotot supaya harus lunas segera, karena belum tentu baik lunas segera. Yang ngotot itu supaya kita hutang ke Allah kita bagus, kebayarnya. Maksud saya begini, tahajud jangan untuk lunas utang. Tahajud untuk takarub ke Allah, di antara doanya lunas hutang. Beda ya, yang lunas hutang sebagai inti dari tahajud, beda dengan yang intinya ingin dekat ke Allah dan salah satu doanya lunas hutang. Jelas tidak nih? Karena oleh Allah nanti bisa dilunasin, lunas juga tahajudnya. Makanya ada kalanya Allah tuh mengabulkan sesuatu doa kita dengan memberi yang tidak cocok dengan keinginan kita. Aduh, gimana tuh
Ya Allah memberi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kenapa? Karena Allah Maha tahu efek daripada kalau terkabulnya segera keinginan kita. Jelaskah hadirin? Ingin punya anak, aduh otot sana sini, udah ke dokter kandungan, dokter ahli peranakan, dokter bayi tabung, udah segala macam, tetap nggak bisa. Yang nyiptakan bayi Allah. Nanti udah putus asa, baru ke Allah ngedepru, minta anak, minta anak. Tapi Allah belum memberi juga, karena Allah Maha tahu dia belum tentu siap jadi orang tua. Berapa banyak orang tua yang menderita karena anaknya, benar? Suatu saat ada seorang ayah yang istrinya keguguran terus. Kata gurunya, memang kamu belum siap jadi seorang ayah. Istrinya juga belum siap jadi seorang ibu. Tobat aja dulu yang banyak. Tobat, tobat, tobat. Suatu saat hamillah ketika ibu bapaknya sudah mulai matang. Makanya jangan suka ngotot dengan keinginan kita. Ngototlah dengan apa yang Allah suka. Ada bedanya hadirin? Ada bedanya tidak? Kalau kita ngotot dengan yang kita suka, belum tentu baik menurut Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sotoy ya. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang kemarin menyimak. Alhamdulillah dan mendoakan pernikahan jadi inspirasi, jadi amal soleh. Yang mendoakan mudah-mudahan dikabulkan. Yang melihat ada kelebihannya mudah-mudahan jadi kebaikan. Yang melihat ada kekurangan dari acara kemarin mudah-mudahan menjadi jalan mengoreksi, memperbaiki dan mendoakan supaya diampuni. Begitulah sahabat sekalian. Silakan. Ada? Ya, penanya ada dari radio. Iya, silakan. Ada? Di lain kapan boleh dicoba kembali sahabat MK di 0222017076. Jadi ingat baik-baik, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang ngomong A, nanti dirubah jadi B bisa. Sekarang tidak mau, lalu dirubah menjadi mau, bisa. Sama dia, pih, amit-amit jabang bayi, pih, pih, pih. Sekarang gitu, oleh Allah dibalikan, dia yang ngejar-ngejar nanti. Apa pakai pelet? Enggak. Kalau Allah mau dibuat ngebet weh. Kenapa dong Allah membuat saya cinta sama dia padahal dia bukan suami saya? Periksa dong. Siapa tahu matanya enggak kejaga. Tiap ikhwan itu lihat, pakai kanjak mata hitam sengaja padahal di dalamnya burileng-burileng. Allah tahu semua strategi ya. Ada yang pura-pura nyebrang di sana. Bolak-balik, nyebrang sini karena nunggu akhwat keluar dari lubang itu ya.
bukan lubang pintu itu. Pura-pura nyapu, Allah tahu semua cari muka ini ya. Tiba-tiba nyapu-nyapu kejebur aja masuk ke selokan. Sing ikhlas dalam melakukan apapun. Duh, ini mah ceramah mah gampang hadirin. Pas saya lagi ngomong gini hati saya tuh nanya, kamu gitu enggak? Ya diusahakan. Ada telepon? Baik, sudah ada yang bergabung, ada sahabat gini di Cianjur. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, apa kabar? Baik. Kemarin kok nggak ada? Sehat. Kan? Sehat gini. Minta Doa. doanya. Dilawat. Tolong ini minta jodoh. Oh iya. Udah apa? Ya, halo gini. Halo. Iya. Ya semoga Allah menyembuhkan tetehnya ya. Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan baginya. Dan semoga gini diberikan jodoh yang terbaik untuk dunia akhiratnya. Sing selalu berbaik sangka gini ya. Gini santri Kalong dari Cianjur dengan keterbatasan fisiknya berjuang terus. Allah mengundangnya umroh waktu itu. Saya sempat lihat, waduh waktu saya itu dengan segala perjuangan untuk bisa jalan yang tidak semudah kita-kita. Semoga pahalanya besar. Terima kasih gini sudah mengingatkan untuk bicara saja perjuangan gini. Ya, penelpon selanjutnya. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali di line telepon di 0222017076. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat siapa di mana? Dengan Santi di Pamanukan. Ya, silakan sahabat Santi. Ya, Assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamanukan itu di Subang, A. Oh iya, terima kasih. Iya. Bagaimana? A, saya mau tanya, kalau zikir setelah sholat fardu itu yang dikerjakan Rasulullah itu apa saja? Soalnya waktu itu saya sama suami diajak ke salah satu pesantren, terus kayak ada gerakan-gerakan gitu, terus disuruh 165 kali la ilaha illallahnya, tapi dalam hati tuh kayak enggak gimana ya, enggak serak gitu, terus saya sholat istikharah, terus ninggalin zikir, maksudnya bukan ninggalin zikir itu, ada yang ngasih tahu katanya jangan kayak gitu, soalnya tidak ada hadisnya. Jadi saya ninggalin tapi agak tenang gitu, Baik. Apa itu salah enggak, gitu. Terima kasih, Teh. Iya. Terus yang keduanya saya mau nanya juga kalau surat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu apa saja, gitu. Baik. Makasih ya, Ini udah berumah tangga. Udah, saya belum punya anak, Minta doanya juga ya, Saya bukan pencipta anak ya. Iya. Minta doanya juga ya, Sudah berapa tahun menikahnya? 9 tahun, Bukan teh SMP tadi mah, ini suaranya suara SMP nih, awet muda ya. Maaf ya, Ya, Dek. badannya Bu. kecil. Ya. Tenang. Jadi gimana perasaannya belum punya anak 9 tahun? Jujur, tadinya saya udah kemana-mana. Jujur saya gak pernah sholat. Pokoknya bener-bener jauh banget dari Allah. Dan sering ngedengerin ceramah Sekarang itu saya alhamdulillah, lebih deket sama Allah, berusaha walaupun kadang gimana ya, pokoknya sekarang tuh lagi mendekat dulu. Tenang, pulsa, ya begitu ya. Ya semua udah izin Allah begitu ya, jangan kunaon, tenang. Itu tidak menambah pulsa beliau dan
Jadi kita mendengar, baru aja ceramah tentang selama belum punya anak ya. Belum tentu siap, tapi kalau udah waktunya. Nah kalau ingin punya anak, coba baca surat Nuh ayat 10. Di sana ada perintahnya, yaitu memperbanyak istighfar. Sing bagus istighfarnya tuh ya, yang pakai hati. Pertanyaan pertama tadi apa? Zikir. Oh begini ya, bahwa amalan itu diterima syaratnya 2. 1, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, i'tiba kepada Rasulullah SAW. Meniru apa yang dicontohkan Rasul. Tidak ada orang yang paling paham Islam selain Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang paling mengenal Allah, paling yakin ke Allah kecuali Rasulullah SAW. Tidak ada orang yang paling benar amalannya selain amalan Rasulullah SAW. Dan sudah sangat cukup bagi kita. Ya, kalau pemahaman saya begitu. Bagaimana kalau ada zikir dengan gerakan-gerakan, saya belum menemukan keterangannya. Ya, jadi saya tidak mengatakan salah. Tapi saya belum menemukan keterangannya. Tapi saya membayangkan apakah Rasulullah kira-kira begini tidak. Itu sudah cukup membantu ya. Ada beberapa penghafal Quran yang kalau menghafalkan Quran begini-begini ya. Saya juga tidak mengatakan salah ya. Cuma saya membayangkan apakah Abu Bakar begini tidak menghafal Qurannya ya. Itu merenungkan. Dan pada waktu ke Israel dulu ke Palestina di Al-Quds itu ternyata orang Yahudi itu menghafal atau ibadahnya diantaranya persis begini. Ada seorang sahabat AA, Ustadz mengirimkan video tentang santri-santrinya yang sedang menghafal. Ini semua ya unggah-unggakan sambil menghafal begini. Mungkin itu tanpa disadari ya. Nah, saya kirim saja video anak-anak Yahudi yang sedang menghafal juga. Begini juga. Berhenti itu. Jadi ini saya tidak berani menilai yang lain karena ilmu AA masih sangat terbatas. Sambil belajar tapi suka ngebayangkan Rasulullah gitu enggak ya? Kira-kira Rasulullah gini-ginian enggak gitu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang paling dekat dengan Rasulullah. Nah, saya tafakuri kira-kira gitu enggak? Termasuk para perokok ya. Wah, rokok kan makruh, mubah, ainu haram. Jawabannya sederhana, 2 aja. Kira-kira kalau ada rokok, Rasul merokok enggak ya gitu? Kebayang tidak Rasulullah merokok? Enggak kebayang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang mulia, kebayang tidak? Di Masjid Nabawi ada asbak gitu kan. Terbayang tidak? Khalid bin Walid gitu, sambil perang gitu kan. Enggak kebayang, benar? Dan satu lagi kuncinya, siapkah kita meninggal lagi melakukannya? Misalkan lagi merokok, wah, ketelan itu rokok dengan korek api dan asbaknya. Ada penelpon selanjutnya? Baik, sudah ada yang bergabung kembali ya? Udah nggak ada nggak apa-apa dek. Sudah ada yang bergabung kembali ya? Kan? Sudah ada Ibu Yuli di Sariwangi, kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Ibu Yuli silakan. Iya, terima kasih. AA, terima kasih sudah mengundang kami untuk tasmi kemarin. Alhamdulillah saya bisa ikut. Alhamdulillah. Ya, kemudian kalau boleh AA untuk saran, saya pernah mendengar ceramahnya Kang Aher bahwa membaca Al-Quran itu paling baik, yang Allah sukai itu minimal tidak boleh kurang dari 3 hari dan tidak boleh lebih dari 30 hari. Jadi kalau bisa, kalau tasmi itu bisa nggak misalnya dibagi jadi 3 hari, 10 hari setiap hari, dan membacanya juga jadi lebih tartil gitu. Jadi malam-malamnya itu juga masih bisa memberikan kesempatan untuk istirahat gitu. Dan siapa tahu dengan itu kan membacanya kan juga, saya ingat kalau AA
memberikan contoh gimana kalau Allah mendengar kita membaca doa buru-buru gitu, Bismillahirrahmanirrahim kan itu juga rasanya kan kurang kurang sopan gitu. Baik. Itu hanya masukan aja, Terima Mohon kasih. maaf. Iya, terus satu lagi boleh? Boleh. Iya, kemarin tuh kan disebutkan ini putri AA namanya Gina Rodotul Jannah dari keluarga dari ayah Agim gitu ya. Tapi istrinya tuh nggak disebut gitu Pak. Kan buatnya juga bareng-bareng, jadi maksudnya ada ibu ada bapaknya juga. Siap. Itu aja masukinnya AA. Baik. Iya, terima kasih banyak AA. Terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Saya mohon maaf atas kehilafan kesalahan saya di dalam menyampaikan. Insya Allah A perbaiki. Zul itu memang santri yang sangat dekat dengan A juga. Kalau kemana-mana A ceramah, beliau salah seorang yang suka mendampingi yang mantu ini. Gina juga dekat yang suka ngurus urusan keuangan dan sebagainya. Memang sudah jodohnya begitu. Tapi yang salah A kurang menjelaskan. Ya, terima kasih. Yang kedua tentang membaca Al-Quran, sepakat ya. Karena waktu malam kemarin juga Abdi bobo gitu ya. Jadi kalau yang baca sendiri, yang lain di alam yang lain. Tidur tidak mudah memang 24 jam itu kecuali bagi orang-orang tertentu. Sarannya kami terima, insya Allah akan dievaluasi sehingga ke depan kalau ada tasmi Quran yang lebih tartil dengan waktu yang lebih memadai untuk istirahat dan ibadah lainnya supaya 30 juznya itu benar-benar selamat ya. Alhamdulillah, enak kan? Setiap ada kekurangan, ada yang memperbaiki, itu buah dari doa kita, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. 17 kali kita doa itu, dan kalau Allah ngabulkan lewat siapa saja. Makanya kalau ada yang mengoreksi, itu kan itu yang kita minta. Kenapa harus sibuk bela diri atau malah memberikan alasan? Kalau kita salah, akui salah, perbaiki. Wah kalau gitu ketahuan dong bodohnya. Lah kan bodoh asli ya. Hanya nggak ngaku saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang baik. Jam 7 ini AA ada undangan ceramah di Pendopo. Kan? Oh yang qobla bada, yang itu 10 aja dulu yang minimal ya. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi, qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini yang jangan ditinggalkan ya. Bisa 10, bisa 12, karena yang duhur ini bisa 4. Selebihnya 2. Terima kasih, silakan ini nggak tahu boleh diundang yang lain atau tidak, tapi ada beberapa penceramah di Pendopo pengajian pagi ini ya. Bagi yang ini boleh nggak ya diumumkan di sini? Tapi mau ke sana, kelihatannya boleh ya. Ini salah lagi, astagfirullahaladzim. Tapi jika nama boleh, karena saya dapat selebaran yang disebarkannya. Jadi kalau mau lihat Pendopo, silahkan ke sana sambil ikut pengajian ya. Mudah-mudahan tidak menyalahi karena dapat selebarannya juga terbuka untuk umum. Mudah-mudahan. Terima kasih sahabatku yang baik. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga ada takdir kita berjumpa kembali ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma mustarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat